Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua bulan Oktober ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami penuh rasa syukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Kami ada sampai hari ini karena Engkau yang menjagai, memelihara, melindungi kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18 sampai 20 yang berbunyi demikian. Sekiranya dunia membenci kamu, kamu mengetahui bahwa dia telah membenci aku sebelum kamu. Sekiranya kamu berasal dari dunia ini, tentu dunia akan mencintai miliknya sendiri. Namun karena kamu bukan berasal dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah firman yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih besar daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, maka mereka pun akan menganiaya kamu. Jika mereka memelihara firman-Ku, maka mereka juga akan menuruti perkataanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memang masih berada di dunia. Dan kita tahu dunia ini akan lenyap. Sebab apa? Sebab kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya akan datang, maka orang-orang yang ada di dunia ini akan terbagi dua, ada yang dibawa ke surga, ada yang dibawa ke neraka. Maka selama kita di dunia ini, apa yang harus kita kerjakan? Ini yang perlu kita renungkan melalui firman ini. Hari ini saya berikan temanya, jangan ikut dunia. Sekali lagi, jangan ikut dunia. Nah, kenapa kita tidak boleh mengikut dunia dan ada apa di dunia ini? Saudara ingat ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden ini di dunia, bukan di surga. Jadi kalau ada yang mengatakan Taman Eden itu di surga, itu keliru. Pada waktu Yahweh tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Yahweh berikan perintah kepada Adam, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi yang di tengah taman ini jangan kau makan buahnya, kalau kau makan kau akan mati. Itu jelas sekali di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Tetapi kita tahu iblis itu asalnya adalah malaikat Lucifer. Karena dia menyombongkan dirinya di surga, dia mau mendirikan tahtanya melebihi tahta yang maha tinggi, bahkan mau menyamai yang maha tinggi. Itu di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Maka Yahweh buang dia ke bumi. Dan karena dia dibuang ke bumi, iblis yang menjadi incerannya adalah manusia. Kenapa manusia? Karena manusia itu diciptakan segambar dengan Yahweh, memiliki sifat yang sama seperti Yahweh. Iblis tidak bisa mengalahkan Yahweh itu, maka yang mau dihancurin adalah ciptaan Yahweh itu yang paling utama, yaitu manusia. Oleh karena itu, di dunia ini, iblis berusaha menjelajahi dunia ini dengan berbagai cara supaya manusia terjebak di dalam keinginan dunia. Apa itu keinginan dunia? Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, dikatakan yang berbunyi demikian. Dalam 1 Yohanes pasal 2
ayat yang ke-15 sampai dengan 17 yang berbeda demikian. Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Sebab segala sesuatu yang di dalam dunia, keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, tidaklah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia sedang berlalu, juga keinginannya, tetapi siapa yang melakukan kehendak Elohim, ia tinggal sampai selamanya. Kita perhatikan di sini bahwa ada penegasan jangan mengasihi dunia ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Kalau mengasihi dunia berarti pasti masuk neraka. Itu sudah konsekuensi. Sebab dikatakan tadi, keinginan segala sesuatu yang dalam dunia inilah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, yaitu harga diri. Nah, memang dari 3 poin inilah yang iblis taruh di dalam diri manusia. Kata dunia tadi itu adalah pekerjaan iblis yang selalu menonjol di dunia ini. Nah, kita perhatikan di sini. Sementara tadi ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, saudara tahu 3 keinginan ini yang dijebak oleh iblis kepada Hawa. Ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup dan harga diri. Di mana buktinya ketika ular menggoda Hawa, bukankah Yahweh berkata, semua buah pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan, kata iblis dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Hawa jawab, oh bukan begitu, kami boleh makan. Tapi buah yang di tengah taman ini kami tidak boleh makan, kalau kami makan kami akan mati. Itu ada keinginan daging. Jadi kita perhatikan di sini ada keinginan mata. Dan ular berkata, bukan begitu Hawa, kamu makan saja buah pohon itu, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan sama seperti Yahweh, tahu yang baik, tahu yang tidak baik. Ada keinginan daging yang ditonjolkan oleh iblis, ada keinginan mata. Maka ketika Hawa melihat buah pohon yang di tengah taman itu, dia lihat ada keinginan mata, ada keinginan daging, pingin makan. Dan dikatakan kalau kau makan buah pohon itu, kau sama seperti Yahweh. Itu adalah keangkuhan hidup, harga diri. Padahal Adam dan Hawa diciptakan segambar dengan Yahweh, secitra dengan Yahweh. Oleh karena itu, kita tahu di dalam keinginan daging itu, dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai dengan ke-21, keinginan daging itu yaitu pesta pora, kemabukan, hawa nafsu, perzinahan, pencurian, pembunuhan. Itu semua keinginan daging. Di akhir zaman ini, iblis sedang menonjolkan hal itu. Bunuh-membunuh, curi-mencuri, rampok-merampok, korupsi-korupsi terus. Karena apa? Manusia ditonjolkan lebih dimajukan keinginan dagingnya. Supaya apa? Kenapa orang mencuri? Kenapa orang korupsi? Supaya nanti penampilannya menarik di mata orang, menunjukkan keinginan matanya, harga dirinya. Kalau penampilannya hanya sederhana, orang kere, gak punya apa-apa. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia, dia raja di atas segala raja, dan membuat dirinya menjadi seorang hamba, pelayan, mencuci kaki murid-muridnya. Harga dirinya kalau secara dunia sudah nggak ada.
Keinginan matanya bukan itu yang dia tonjolkan, tapi justru bagaimana dia memberikan teladan, yaitu kerendahan hati. Keinginan daging pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, Bapa kalau boleh lalukan cawan sengsara ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Keinginan dagingnya, keinginan matanya, harga dirinya dilepaskan semua demi untuk menebus dosa manusia. Jadi kita perhatikan, ya, keinginan mata itu ada banyak terjebak sekarang dengan pemandangan, pakaian yang indah, perhiasan yang indah, mobil yang mewah. Hanya orang menonjolkan hal-hal supaya dilihat orang bagus, menarik, tapi menipu diri sendiri. Padahal kata Tuhan Yesus, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak usah berpura-pura jadi orang kaya, tidak usah berpura-pura jadi orang cerdas, tidak usah berpura-pura menjadi orang baik. Itu sama dengan engkau membuat keinginan mata orang seolah-olah kau tipu. Itu kerjaan iblis semua. Keangkuhan hidup, harga diri. Maka jangan sampai terjebak engkau dalam keinginan dunia ini. Maka saya tegaskan tadi, jangan mengikuti dunia. Ketika Salomo setelah sukses menjadi raja, bisa membangun istana, bisa membangun bait suci, dan dia kaya, tidak ada kekayaan dia yang melebihi kekayaan dia daripada raja-raja yang lain. Dia punya keinginan daging, keinginan mata, harga diri. Tapi tahukah saudara, setelah Salomo menjadi sukses, menjadi orang yang berhasil, punya kekayaan yang luar biasa, maka dia jatuh dalam dosa dan dia menuruti keinginan dagingnya. Punya istri resmi hanya 700, gundiknya 300. Dan juga dia memiliki kekayaan yang sedemikian banyak. Harga dirinya, keinginan matanya terpenuhi. Tapi saudara tahu, Salomo mati di dalam penyembahan berhala, tidak bertobat karena istrinya juga penyembah berhala. Karena menuruti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup atau harga diri. Itulah target iblis. Maka di akhir zaman ini juga, bagaimana caranya supaya kita tidak mengikuti keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup, harga diri? Hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka kamu akan menghasilkan buah yang banyak. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 5. Dan apalagi yang harus kita pegang supaya kita bisa melawan segala keinginan daging dan keinginan mata dan harga diri? Hiduplah di dalam firman Yahweh. Kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita ada firman, karena firman itu adalah Yahweh itu sendiri, Tuhan Yesus sendiri, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging kita. Tidak hanya senang pesta pora, tapi justru kita kalau ada berkat, justru mau menolong orang lain, berbagi kepada orang lain. Yang berikutnya, apa senjata kita melawan keinginan daging? Hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Aku memberikan Roh Kudus kepadamu, dan Dia memberikan penghibur, mengajari kamu melakukan apa yang Aku sudah perintahkan kepadamu. Jadi pada kesempatan ini, jangan sampai kita ini menuruti keinginan daging, keinginan mata, harga diri hanya demi pandangan orang lain. Tapi engkau tidak menyadari hidupmu tiba-tiba mati seketika. Maka jika engkau memuaskan keinginan dagingmu seperti kota Sodom,
Gomora. Sodom itu berasal dari kata sodomi. Mereka lebih memuaskan hawa nafsunya, daging, mata, harga diri, maka dibakar kota Sodom dan Gomora. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, engkau masih hidup menuruti keinginan dagingmu, keinginan mata, atau keangkuhan hidupmu. Tetapi bertobatlah supaya engkau bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi sekali lagi jangan ikuti dunia ini. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini yang mengingatkan kami kembali. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak akan menuruti keinginan dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, harga diri, keangkuhan hidup. Engkau tanggalkan itu dari hidup setiap pribadi lepas pribadi yang dengarkan firman-Mu ini, supaya hidup kudus dan berkenan. Kami percaya firman-Mu itu memberikan kemenangan kepada kami. Roh-Mu yang kudus itu memberikan pertolongan, mengajari kami, membimbing kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau tolong setiap bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya betul-betul hidup di dalam Tuhan Yesus, berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kekudusan sesuai dengan kehendak-Mu. Biar kami mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang semakin dekat. Dan kami berjaga-jaga dan berdoa dan hidup dalam kekudusan dan kebenaran, sehingga ketika Engkau datang kedua kali, kami kedapatan berkenan di hadapan-Mu dan layak masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar Engkau kuatkan seluruh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, persatukan gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, persiapan pemilu juga supaya berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.